Halo teman-teman, kita tebak-tebakan yuk. Kira-kira gambar makanan yang ada di samping kakak ini apa ya? Yap, ini adalah kue putu, salah satu makanan tradisional dari Lampung. Enak banget ya kelihatannya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih cara bikinnya gimana? Bicara tentang cara pembuatan sesuatu ternyata berkaitan dengan pembahasan kita kali ini loh. Kalau kalian mau membuat kue putu tadi, kamu pasti perlu tahu kan bahannya apa aja. Selain itu kalian juga pasti harus tahu gimana aja tahapan pembuatannya. Gak mungkin dong tiba-tiba masukin semua bahan asal-asalan terus jadi. Nah, pada video kali ini bersama Kak Pia, kita akan mempelajari topik mewariskan budaya melalui teks prosedur. Simak baik-baik videonya dan tetap semangat ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan teks prosedur loh. Teks prosedur itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Misalnya seperti kue putu yang kita bahas di awal. Pasti ada cara pembuatannya kan, ada juga bahan yang diperlukan dan alat yang dibutuhkan untuk membuatnya. Teks prosedur itu digunakan buat apa sih sebenarnya? Nah, perlu kalian tahu teks prosedur itu bertujuan untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman. Kebayangkan kalau nggak ada teks prosedur, pasti kalau kamu mau bikin kue putu tadi bisa salah bahan atau salah cara pembuatan. Jadi, teks prosedur sangat berguna dalam kehidupan. Sama seperti teks lainnya, teks prosedur memiliki struktur penyusunan. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu-satu yuk. Struktur yang pertama adalah tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur tersebut. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Misalnya nih, kamu mau membuat teks prosedur cara pembuatan kue putu. Berarti pada bagian tujuan, kamu harus memaparkan bahwa kalian itu akan membuat kue putu yang paling enak. Nah, struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau kita mau membuat kue putu, pasti kita perlu mengetahui alat dan bahan seperti kompor, sendok, tepung, air, dan sebagainya. Tapi kalian tahu nggak sih bedanya alat dan bahan? Ingat ya, alat itu merupakan barang-barang seperti pisau, sendok, kompor, sedangkan bahan itu merupakan keperluan yang digunakan untuk adonan dan bisa habis pakai seperti air, tepung, dan sebagainya. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Struktur yang terakhir adalah penutup. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak. Pada bagian ini kamu juga bisa menyampaikan pesan tambahan loh. Misalnya dalam membuat kue putu nih, karena kue putu adalah makanan tradisional, kamu bisa membuat kalimat penutup untuk mengajak pembaca melestarikan kuliner Nusantara seperti kue putu. Teman-teman, selain struktur, teks prosedur juga memiliki kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristiknya loh. Apa aja sih? Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan adalah penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif, penggunaan kriteria atau batasan, penggunaan kata keterangan atau adverbia, dan penggunaan kata hubung atau konjungsi. Biar lebih jelas, mending kita bahas satu persatu yuk. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang di dalamnya terkandung makna memerintah atau memberi perintah. Coba perhatikan tabel berikut ini. Aduklah hingga mengental merupakan kalimat perintah. Sementara itu Anda perlu mengaduk hingga mengental adalah kalimat berita. Terlihat kan perbedaan kedua kalimat tadi? Kalimat perintah biasanya menggunakan imbuhan lah untuk menunjukkan makna memerintah. Nah, kaidah yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif.
Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal. Penggunaan kalimat pasif contohnya adalah buah sebaiknya dipotong sampai halus. Pada kalimat tersebut terdapat kata dipotong yang berupa kata kerja pasif. Kalimat pasif ini ditandai dengan adanya kata kerja pasif yang berimbuhan di atau ter. Kaidah kebahasan yang ketiga adalah penggunaan kriteria atau batasan. Ini merupakan bahasa yang digunakan untuk memberi informasi tentang batasan suatu perintah dalam teks prosedur. Misalnya saat menggoreng, bisa kalian tambahkan kriteria atau batasan menggoreng sampai adonan berwarna kuning keemasan. Nah, ada batasan menggorengnya kan? Selanjutnya, kaidah yang digunakan adalah kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau adjektiva. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan juga keterangan tujuan. Kaidah selanjutnya adalah penggunaan kalimat saran atau larangan. Bahasa teks prosedur menggunakan saran atau keharusan dan juga larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Ciri kalimat saran adalah ada kata sebaiknya atau hendaknya atau seharusnya. Kemudian ciri kalimat larangan yaitu adanya kata hindarilah atau kata jangan. Yang terakhir, kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi, yang merupakan kata menghubungkan antar kata atau antar klausa atau antar kalimat. Kalian sering kan nemu istilah seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nah, kata-kata tersebutlah yang merupakan contoh konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Gimana nih, udah paham kan struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur? Nah, untuk membuat teks prosedur, kalian bisa melakukannya dengan beberapa langkah. Pertama, tentukan tujuan yang akan kalian buat. Yang kedua, tentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ketiga, susun langkah-langkahnya. Yang keempat, susun secara keseluruhan teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang teks prosedur. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugasnya secara efisien dengan cara yang aman. Untuk menambah pemahaman kalian tentang teks prosedur, mari coba kerjakan soal berikut ini ya. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal latihan nomor 1-4. Bika Ambon. Bika Ambon adalah kue yang terkenal dari Medan, Sumatera Utara. Kue ini punya sifat tahan lama alias tidak mudah basi. Selain itu, ciri khas dari Bika Ambon adalah aroma daun jeruk dan tekstur bersarang. Cara membuat Bika Ambon lembut dan bersarang dapat dilihat dari resep berikut ini. Bahan: 200 gram tepung sagu, 250 gram gula pasir, 10 kuning telur, 250 ml santan kental dari 1 butir kelapa, 50 ml air kelapa, setengah sendok teh garam, 15 lembar daun jeruk purut, buang tulang daunnya, 1/4 sendok teh kunyit bubuk minyak goreng untuk memoles, 2 sendok makan margarin, 1 bungkus atau 11 gram ragi instan, 15 gram gula pasir, 10 gram tepung terigu, 60 ml air hangat. Peralatan: baskom, sendok, panggangan, kompor, pengaduk, cetakan. Cara membuat Bika Ambon lembut dan bersarang. Pertama, buang biangnya terlebih dahulu. Campurkan semua bahan biang, diamkan selama 15 menit, sisihkan. Lanjutkan dengan masak santan, campurkan daun jeruk sampai mendidih. Dinginkan, setelah dingin campur dengan tepung sagu. 3. Kocok telur bersama gula pasir dengan speed rendah sampai gula larut. 4. Setelah 15 menit, campurkan biang dengan campuran tepung sagu. Masukkan campuran tersebut ke dalam kocokan telur dan kunyit bubuk. Tambahkan margarin, aduk rata. Diamkan adonan selama 3 jam. 5. Tuang adonan yang telah didiamkan dalam cetakan ukuran 20 x 10 x 7 cm yang telah dipoles minyak dan dalam kondisi panas. 6. Panggang di atas pasir yang sudah dipanaskan sampai gelembung berhenti dan berlubang-lubang. Kue Bika Ambon ini menjadi makanan tradisional favorit masyarakat karena rasanya yang enak. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan Bika Ambon sebagai kuliner Nusantara. Pilihan ganda. 1.
Teks di atas berisi tentang 2. Pernyataan yang sesuai dengan bagian tujuan adalah pilihan ganda kompleks. 3. Alat yang digunakan dalam teks di atas adalah nomor 4. Benar atau salah. Bagian tujuan terdapat pada paragraf 1. Oke teman-teman, kalian udah ngerjain soalnya, Kak Pia udah siapin jawaban dan pembahasannya nih. Yuk coba kita cek bersama-sama. Bagaimana? Asik kan belajar teks prosedur? Setelah mempelajari materi ini, kalian pasti jago deh bikin teks prosedur. Terus belajar dengan rajin ya. Sampai jumpa di video berikutnya.